Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nursanti. Saya dari kelas Kewirausahaan 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai brand saya, yaitu MVDH Unikal. Lalu di sini juga ada mengenai anggota saya yang belum pernah mengikuti kelas KWH di Mercubuana, yaitu ada dari Taka Fitra dan juga Adisa Putri. Slide pertama untuk brand yang saya namai yaitu MVDH Unikal, yaitu mengenai aksesoris wanita. Dimana problem yang terjadi yaitu yang pertama, demam Korea. Seperti yang kita ketahui pada saat ini masyarakat banyak yang mengikuti aksesoris Korea yang dikenakan oleh artis Korea maupun idola mereka yang berasal dari Korea. Jadi problemnya demam Korea ini lagi trending-trendingnya pada saat ini. Terus demam Korea ini juga membuat remaja kesulitan menemukan barang yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Dua, yaitu kesulitan menjangkau offline store. Banyak dari calon pembeli seperti kita, remaja maupun orang tua, pembeli ini ingin membeli cuman terhalang dengan rasa males maupun jauhnya lokasi penjualan. Contohnya yang saya ambil yaitu dari e-commerce yang bernama Shopee. Kita kebanyakan membeli produk-produk Korea seperti aksesoris tersebut melalui aplikasi Shopee, dan juga pengirimannya tuh lama. Pengirimannya tuh bisa sampai 1 bulan karena aksesoris tersebut berasal dari negara Korea. Nah, karena saya membuat online store ini supaya masyarakat tuh lebih mudah mendapatkan aksesoris Korea yang sudah ready stock. Jadi mereka tidak perlu menunggu lama lagi untuk mendapatkan barang tersebut. Terus ada solusi yang pertama yaitu aksesoris wanita Korea harus berkualitas. Di sini kami akan menjual aksesoris wanita Korea yang berkualitas dan sedang tren di Korea. Jadi masyarakat bisa melihat-lihat bagaimana produk yang saya jual dan juga disesuaikan dengan keinginan mereka. Terus yang kedua, pemanfaatan e-commerce. Untuk menjawab permasalahan calon konsumen yang kesulitan menjangkau offline store, kami memanfaatkan e-commerce dan media sosial untuk menjangkau konsumen lebih besar. Contohnya tuh mereka bisa melihat dulu produk-produk yang kita jual, lalu mereka bisa mempertimbangkan apakah produk ini sedang yang mereka cari atau bukan. Dan juga kami membuat produk tersebut tuh secara foto yang real, foto yang nyata, yang asli dan tidak dibuat-buat. Jadi kami memampangkan gambarnya itu secara asli dan tanpa pembohongan publik. Yang ketiga, social media influencer strategi. Untuk memaksimalkan awareness dan menaikkan penjualan, kami tuh menggunakan strategi di media sosial dengan menggunakan konten-konten kreatif dan menggunakan influencer sebagai endorse produk kami. Contohnya saya mengendorse teman saya yang memiliki followers lebih dari 100.000. Terus saya memanfaatkan situasi tersebut karena itu kalau misalkan kita mengendorse influencer yang berkualitas dan tidak dibuat-buat cara mereview produknya, pasti banyak konsumen yang tertarik dengan produk yang saya berikan. Jadi saya juga mendapatkan keuntungan dengan mengendorse influencer tersebut. Lalu sini ada target dari usianya. Target usianya itu di sini A-nya itu 40%, B-nya 40% dan juga C-nya 20%. A di sini itu wanita yang berumur 12 sampai 18 tahun. Seperti remaja menengah. Sebanyak 40% karena produk kami bekerja sebagai pelajar menengah pertama hingga menengah ke atas. Terus yang B-nya itu wanita yang berusia 18 sampai 24 tahun.
Di sini sebanyak 40% target customer dari produk kami adalah wanita 18-24 tahun yang memiliki pekerjaan sebagai mahasiswi. Di mana mahasiswi bisa membeli juga produk-produk tersebut dengan harga yang terjangkau. Terus yang C-nya itu 20%. Usianya itu 24-35 tahun. Sebanyak 20% karena kami menjual kepada wanita karir dan ibu muda. Mungkin dari sebagian wanita remaja sampai wanita karir maupun ibu muda juga tetap mencintai produk-produk Korea, apalagi aksesoris Korea. Jadi di sini range umurnya sepertinya bisa semua umur bisa menggunakan aksesoris ini. Lalu di sini ada namanya market sizing. Market sizing itu yang pertama ada SOM, ada SAM, TAM, dan PAM. Di slide selanjutnya ada compiler dan positioning. Di sini terlihat ada low quality dan high quality. Seperti yang kita ketahui, contohnya itu ada Tiffany & Co. Dia tuh menjual aksesoris dengan harga yang sedikit pricey. Namun harga tersebut tuh juga memberikan kepada customer yaitu produk yang dijamin kualitasnya pasti bagus. Di slide selanjutnya juga ada bisnis model. Bisnis model ini terdapat dari strategi pricing, yaitu kita di mana menentukan strategi harga yang kita jual dengan pengeluaran kita. Jadi harganya juga harus seimbang dengan yang kita keluarkan dan juga yang dapat pemasukannya. Modal awal, dana pribadi dan investor terdekat. Jadi kita bisa menggunakan modal awalnya itu dari kita sendiri maupun juga dari keluarga. Kalau misalkan kita membutuhkan dana yang lebih banyak, kemungkinan kita juga meminjamkan kepada keluarga terdekat dan juga nanti akan diganti setelah dana tersebut terkumpul sebagai keuntungan. Lalu di sini ada pemanfaatan e-commerce sebagai marketplace yang tadi saya sudah jelaskan. E-commerce ini sangat berguna sebelum customer itu membeli, pastinya dia akan melihat dulu produk kita seperti apa, kualitasnya seperti apa, dan juga kesamaan produknya yang asli dengan yang akan datang kepada tangan customer tersebut. Di sini juga ada penggunaan Instagram sebagai media sosial dan menggunakan jasa endorse. Seperti yang saya katakan tadi, Instagram ini atau sosial media yang lain juga sangat berguna untuk menaikkan rating produk kami, menaikkan rating online shop kami, supaya customer tuh bisa lihat produk kami tuh seperti apa kalau misalkan dipakai oleh idola mereka gitu. Jadi dengan kami mengendorse selebgram tersebut, kita juga mendapatkan keuntungannya. Nah, pada saat ini milestones kami yaitu pada tanggal April 2020. Yang pertama, kami mencari supplier yang memenuhi kualitas. Yang kedua, pastinya kami akan membuat konten produk dan akun e-commerce dan sosial media. Contohnya Shopee, Tokopedia, maupun Instagram, Facebook, dan lain-lain. Terus kami mengadakan promosi besar-besaran untuk meningkatkan awareness dengan menggunakan jasa endorse. Di sini adanya produk promosi besar-besaran yaitu karena kami baru membukanya, pastinya kami akan membuat customer itu merasa tertarik dengan produk kita. Terus menggunakan jasa endorse seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Terus pada November 2020, kami mempertahankan pelanggan lama dengan menggait pelanggan baru. Contohnya pada saat pengemasan, kami tuh membuat seperti kartu ucapan, yaitu kalau misalkan mereka mengetek Instagram maupun sosial media toko kami, maka akan mendapatkan diskon di produk selanjutnya atau pada pembelanjaan selanjutnya. Maka mereka akan menggait pelanggan baru. Lalu di sini juga menambahkan variasi produk
customer dan business relationship. Contohnya kita akan menambahkan beberapa produk supaya pelanggan kami juga nggak bosan-bosan dengan yang itu aja. Terus pada April 2021, meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan melalui melakukan evaluasi tahunan. Jadi kita lihat dari yang sebelum-sebelumnya kita lakukan, lalu kita meningkatkan lagi supaya di tahun selanjutnya juga penjualan tetap meningkat. Di sini ada total phone needs yaitu 50 juta. Terus kita memproduksi atau supplier itu sekitar 20 juta. Dan mengenai packing produknya juga mengeluarkan seharga 20 juta. Terus untuk program marketing dan brandingnya itu sekitar 10 juta. Dari total harga tersebut, untuk 40%-nya itu marketing, program, dan branding, 20%-nya itu packaging, dan 40%-nya itu produksi. Lalu di sini juga ada marketing customer acquisition, karena membuat sebuah customer itu berkembang. Yang pertama, menggunakan influencer ternama sebagai endorse produk, contohnya yaitu seperti Alkarin dan teman-teman terdekat saya yang memiliki followers banyak. Terus yang kedua itu gimana sih caranya untuk tetap targetnya itu berkembang, yaitu menggunakan program pemasaran yang terpadu, online store, dan sistem payment yang variatif. Contohnya di online store kami menggunakan sistem payment seperti OVO, GoPay, BCA, dan bank-bank lainnya, maupun juga cicilan seperti Kredivo. Terus yang paling penting itu gimana cara kita menggunakan konten atau metode dan kita berikan untuk membuat customer itu tertarik dengan produk kita. Jawabannya itu kita memiliki konten yang unik, kreatif, dan sesuai dengan target customer yang disasar. Karena konten-konten kreatif udah pastinya membuat customer itu tertarik. Sekian dari saya dan kelompok saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.